Halo? Halo? Halo, Mbak E, kenapa? halo, selamat siang Mbak Yuni. Iya, sih. Kemarin kan saya udah tanya, udah pernah telepon Mbak Yuni. Saya mau ada yang tak tanyain lagi itu Mbak. Oke, aku yo lali sampean sapa? Wis ora apa-apa. Apalagi yang kamu tanyakan, tapi kamu tahu ya, kalau masuk YouTube sama Facebook, jadi jangan pernah nyebut nama siapapun, termasuk namamu sendiri, karena saya tidak ingin kalau sudah viral kalian minta take down. Kenapa, sayang? Iya Mbak, gini Mbak, kan aku baru ngikuti YouTube sampean toh Mbak, jadi aku baru tahu cerita-cerita nih Mbak-mbak yang lain gitu loh. Kan gini Mbak, saya kan dulu di Hongkong 1 bulan di intermediate sebab bahasa kan Mbak. Dari gitu tuh dikasih waktu 2 minggu buat cari majikan lagi kan. Betul. Nggak ada 2 minggu saya kan belum dapat majikan ya, akhirnya sama agennya itu suruh job bisa di Cina. Oke. Pas itu balik lagi di Hong Kong. Yaitu terus saya suruh part time kan di rumah majikan 3 hari sama agent itu. Oke, terus? Terus majikannya itu oke, jadinya kan ngambil saya kan Mbak Yuni. Ngambil saya itu saya suruh part time di tempat dia sampai visa saya turun. Ya pas itu kan tahun baru Cina, semua anak-anaknya kan pada kumpul semua gitu kan. Jadi ada yang ngasih ampau gitu loh Mbak Yuni. Terus besok pagi itu saya itu kan cuti hari raya Cina itu sampai berapa hari gitu loh, nggak tahu, lupa aku. Di tempat saya. Baru gitu saya balik lagi di tempatnya majikan saya itu. Majikan saya itu bilang saya suruh ngemasin pakaian saya gitu kan. Nah, kenapa kan saya tanya gitu. Katanya bisa saya turun. Udah turun saya suruh balik ke agent. Ya di agent tuh dia bilang katanya dia itu kehilangan uang gitu loh Mbak Yuni. Terus? Ya saya kan nggak tahu, soalnya di situ kan agent saya kan nggak ada stafnya Indonesia kan, nggak ada, masih di kantor situ. Waduh, terus? Ya dia tuh bilang katanya hilangnya $2.000 gitu loh. Waduh. Saya suruh ngembaliin. Loh, terus? Ya kan, saya dipaksa, saya kan nggak ambil kan, saya tetap nggak ngomong nggak ngambil, saya nggak tahu uang itu di mana, nggak tahu. Soalnya dia tuh ngasih saya ampau sama keluarganya itu kan, uangnya ada yang 10, ada yang 20 gitu, Mbak Yuni. Nah, terus suruh ngembaliin, ya saya kembaliin. Uang ampaunya kamu balikin? Iya, katanya udahlah. Dia bilang udah ini kalau diganti udah nggak lah, selesai, dia bilangnya gitu. Ya ternyata tuh habis saya kembaliin itu, saya kan suruh pulang ke boarding ya sama stafnya yang ISB Indonesia itu, saya suruh nulis pernyataan gitu loh Mbak. Ya ini apa kan gitu. Pokoknya aku dipaksa sampai aku tuh nangis gitu. Aku nggak ngerti. Pokoknya aku intinya suruh nulis pernyataan kalau aku tuh udah ngambil uang itu gitu loh Mbak Yuni. Terus? Sudah nulis, terus sudah tanda tangan, sudah. Terus sorry seru nggak mau nanggu. Sorry. Terus setelah berapa hari itu baru saya dipulangin Indonesia. Ya, pertanyaannya kalau saya ini sudah proses gitu, nanti itu masalah nggak ya Mbak Yuni? Oke. Saya tidak tahu itu masalah apa enggak, tapi yang penting kamu tidak mengakui kan? Kamu tidak sampai ke kasus polisi kan? Enggak, cuman suruh saya sudah buat pernyataan itu sama tanda tangan itu. Nggak apa-apa, tanda tangan itu cuma pernyataan aja, mungkin ditaruh di agenmu, nggak mungkin dikirim ke imigrasi. Itu kapan kejadiannya tapi sayang? Itu tahun awal 2018 Mbak Yuni. Oh, kamu sudah di Indonesia lama? Udah. Ya. Oke, sekali lagi tergantung dari agenmu apakah akan mengirimkan ke imigrasi atau tidak. Tapi selagi kamu tidak mencuri dan kamu kalau dapat surat dari imigrasi ya jelasin aja seperti sama kamu jelasin ke saya. Jadi nggak usah takut sayang. Kamu sekarang masih proses loh? Iya, kemarin kan saya tuh dapat majikan dari teman saya gitu loh Mbak Yuni. Saya gantiin teman saya. Oh ya udah, ntar kamu update, seharusnya tidak ada masalah kan, kamu tidak dilaporkan sama polisi sayang. Oh berarti nggak masalah ya Mbak Yuni. Nanti saya tetap bisa turun kan Mbak Yuni? Ingat, bisa turun yang menentukan imigrasi. Jangan lupa berdoa, karena tidak ada yang tidak mungkin dalam hidup ini.
Iya Mbak Yuni, berarti nggak masalah ya Mbak Yuni itu suratnya itu ya Mbak Setahu Yuni? saya tidak ada masalah. Tapi sekali lagi kan saya jelaskan tadi, kalau agenmu tidak mengirimkan pada imigrasi maka akan baik-baik aja. Tapi kalau agenmu mengirimkan ke imigrasi, mungkin kamu akan dapat surat yang harus menjelaskan. Jadi visamu bisa turun apa enggak mutlak punyanya imigrasi sayang. Saya tidak bisa memprediksi visa kalian. Saya tidak bisa. Berarti itu nanti kalau imigrasi kirim surat itu ke agenku yang sekarang ya Mbak? Betul. Apa gimana Mbak? Betul. Biasanya kalau enggak dia akan kirim surat ke alamatmu Indonesia. Gitu ya. Jadi berdoa saja tidak ada masalah. Karena imigrasi yang menentukan hak mutlak untuk visa turun sama enggaknya. Itu kalau kayak gitu tuh biasanya sampai berapa lama Mbak? Visa itu bisa turun kalau ada masalah kayak gitu Mbak Yuni. Kalau ada masalah agak lama. Kenapa kamu tidak berdoa bahwa tidak ada masalah, sayang? Aku tidak tahu, aku beberapa hari ini takut terus memikirin itu Mbak Yuni. Gini loh, saya percaya dengan pikiran Anda. Kalau Anda berpikir bermasalah, maka yang keluar adalah masalah. Tapi kalau kamu berpikir dapat majikan baik, visa cepat turun, maka visamu cepat turun. Jadi tergantung, otak kamu itu mau kamu negatifkan atau positifkan. Kalau kamu positif, maka yang terjadi adalah positif. Kalau kamu mau negatif, ya udah negatif aja. Jadi otak itu nggak ada yang netral. Iya, kalau positif ya positif, kalau negatif ya negatif. Enggak, kamu harus arahkan ke otakmu itu untuk berpikir positif. Bahwa saya tidak bersalah dan saya tidak bermasalah, maka saya akan turun visa. Mungkin dalam waktu dekat ini visamu turun. Jadi bawa otakmu ke positif. Jangan giring pikiranmu ke negatif. Duh, takut ini, takut itu. Dengan adanya YouTube itu kamu berpikir, oh ya saya harus positive thinking. Ngerti? Jadi jangan malah punya pikiran jelek. Saya tuh lihat YouTube-nya Mbak Yuni tuh jadi takut-takut tuh, jadi kok malah mikirnya malah enggak gitu loh Mbak Yuni. Berarti YouTube-nya itu nggak bagus dong kalau bikin kalian takut. Enggak gitu. Jadi keinget yang dulu-dulu itu jadi aduh, oh iya. Malah ada pertanyaan terus loh Mbak Yuni. Itu yang membuat kalian depresi. Itu yang saya berikan adalah untuk pelajaran berikutnya jangan sampai melakukan. Jadi kalau kamu sudah pernah melakukan, ya udah lupakan. Dan berpikiran positif gimana ke depannya agar tidak seperti itu. Ngerti nggak? Jadi kedepannya itu agar lebih baik lagi. Jangan malah berpikir, engko ya apa Miss Yuni, engko ya apa aku ya tewas kita sayang. Jangan berpikiran seperti itu. Kamu pasti bisa. Selalu berpikir kamu pasti bisa. Jangan berpikir tentang kriminalmu. Jangan berpikir tentang kriminalmu. Itu sudah kesalahan masa lalu, ya udah kita harus melangkah lebih baik lagi. Ngerti? Iya Mbak Yuni. Wes nggak usah takut. Tak tunggu di Hongkong. Ngopi bareng ya. Iya, makasih ya Mbak Yuni ya. Yakin katakan dalam hati, wes aku mlebu Hongkong ngejak ngopi Miss Yuni. Langsung ngono. Jadi pikirannya positif. Ya? Iya Mbak Yuni. Tante ini di Hongkong ya sayangnya. Iya, makasih banyak ya Mbak Yuni ya. Yo papa. Ini saya selalu bilang bahwa dengan adanya YouTube ini kita belajar dari kehidupan orang lain dan kita jangan melakukan. Dan kalau kita melakukan pada masa lalu kita, ya udah nggak apa-apa. Kita berdoa aja semoga semuanya baik-baik saja dan jangan sampai terjadi pada kita lagi. Jadi YouTube ini saya buat untuk mengoreksi diri kita, lebih banyak bersyukur dengan keadaan yang ada karena di luar sana lebih banyak orang menderita dibandingkan dengan kita. Jadi saya memberikan YouTube ini bukan membuat kalian semakin takut. Saya membuat channel ini bukan membuat kalian semakin gak jelas. Tidak. Saya inginkan kalian itu menjadi lebih berhati-hati dalam setiap tindakan. Dan jika Anda pernah melakukan kesalahan, ya udah itu masa lalu kita. Tidak bisa kita hapus. Yang bisa kita lakukan adalah memperbaiki diri, mencoba yang terbaik, dan berdoa. Selebihnya ya Tuhan yang menentukan, Mbak. Gak ada siapapun yang bisa memaksakan keadaan. Jadi buat teman-teman yang di luar sana, udah stop, jangan punya pikiran jelek terus. Pikiran kita, otak kita, kalau kita bawa ke negatif terus, maka kita akan miring dan sedeng, Mbak. Karena itu aku selalu bilang, oke, berpikiran positif, biar kita nggak sedeng. Kalau pada akhirnya hasilnya negatif, ya wawawa alam, Tuhan yang menentukan rezeki kita. Setidak-tidaknya kita sudah menggiring pikiran kita untuk positif, dan saat kita berpikiran positif maka aura itu akan positif di tubuh kita, memberikan positif yang lain. Ingat, kita pasti bisa, saya pasti bisa, aku mampu, aku bisa,
Itu yang harus kita tanamkan dalam pikiran kita. Berdoa dan berusaha, jangan pernah lelah. Dan minta doa sama keluarga yang ada di Indonesia, yang ada di rumah, baik suami ataupun bapak ibu ya. Jadi itu aja dari saya. Jangan membawa pikiran kita ke pikiran negatif, maka otak kita akan sedeng. Yang lebih baik apapun dibawakan positif walaupun pada akhirnya negatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu aja dari saya, dan berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Semoga semua makhluk bahagia, dan bye-bye.